Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih sempat berkumpul di tempat yang sangat mubarak ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan salat tarawih secara berjamaah pula. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Ikhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wad-dib wa ju'ila qur'atu bis shalah. Rawahu, hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Dikatakan, jadikanlah kesenanganku berupa wanita dan minyak wangi, dan jadikanlah penyejuk hatiku dalam melaksanakan salat. Ikhwal muslimin wal muslimat, hadis ini ada dua hal yang kita bisa pahami. Yang pertama, menyenangkan hati di dunia. Artinya kesenangannya Rasulullah di dunia salah satunya adalah wanita saleh. Makanya dikatakan dunia mata wa khairu mata al mar'atus saleh. Dunia ini adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita yang saleh. Saleh maknanya ada 4. Saleh bisa diartikan baik, saleh bisa diartikan taat, saleh bisa diartikan memperbaiki, saleh bisa diartikan berguna. Jadi dikatakan orang saleh harus memiliki keempat hal ini. Yang pertama, baik. Baik itu dikatakan inna dhara ilaiha sarrattani. Apabila kita memandangnya, maka kita akan terharu kepadanya. Jadi semakin ditatap, semakin menyenangkan. Jadi kalau ada orang seperti itu salah satu tanda orang yang saleh. Tetapi kalau ada orang semakin ditatap justru semakin menakutkan, berarti bukan tanda-tanda orang saleh. Yang kedua, taat. In amara ilaiha ata'tani.
Apabila kita memerintahkannya, maka dia selalu mentaatinya. Tidak pernah dia membantah, tidak pernah dia salah gunakan apa yang diperintahkan. Selalu dia mentaati apa yang diperintahkannya. Yang ketiga, memperbaiki. Fa'aslihu bainahuma. Apabila dia melihat seseorang berselisih, maka dia mendamaikannya. Kadang ada orang justru biasa dia menyebabkan orang berselisih, dia menyebabkan orang bertengkar, akhirnya kacau. Padahal dunia ini tenang, aman, manakala kita selaku manusia mengkoordinirnya dengan sebaik-baiknya, melakukannya dengan sebaik-baiknya, karena kita selaku khalifah. Tidak ada kerusakan di bumi kecuali penyebabnya hanya dari manusia. Zaral fasadi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Kalau kita selaku manusia baik, insyaallah yang lainnya pun ikut baik. Yang keempat adalah berguna. Maka dia guruta ajalalo mangkaturi lebok na tanah angka tamapak gena dia tamape kurang betul gena degage tujuannya. Ikon kata degage tujuannya berarti tidak ada gunanya. Detone suro detona masuro berarti degage. Kapan ada orang tidak pernah disebut-sebut, tidak pernah dicari, berarti kurang bermanfaat. Tetapi kapan ada orang merasa hilang orang kalau tidak ada, berarti orang itu adalah orang yang berguna. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyejuk hati. Salat adalah penyejuk hati. Bagaimana bisa dijadikan salat sebagai penyejuk hati? Kalau kita melaksanakan salat, usahakan dihayati. Jangan hanya sekedar dilaksanakan. Makanya sebaiknya kita tahu makna apa yang kita baca, sehingga fokus apa yang kita lakukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Kalau hati itu menerjemahkan dengan sebaik-baiknya, pasti khusyuk dalam pelaksanaan ibadah. Siapa yang melakukan ibadah dengan rasa tenang, seakan-akan tidak ada yang ingin dilakukan selain sholat saja, berarti sholatnya ini sudah terkena atau boleh dikatakan menghampiri kesempurnaan. Karena yang namanya orang sholat itu pasti pernah lalai di dalamnya. Tetapi mungkin kalau sudah tenang dalam melaksanakannya, sudah lebih banyak kesempurnaannya daripada kekurangannya. Makanya dikatakan juga, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ista'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Bagaimana cara bisa dijadikan salat sebagai penolong? Kalau sabar mungkin saja as-sabru kas-sabar murru fi masakati lakin awaqibu ahla minal asal. Sabar dan sabarlah, pahit rasanya seperti empedu, akan tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Apa isi daripada sabar? Sabar itu yang pertama tahan menderita. Yang kedua tidak terburu nafsu. Yang ketiga tidak tergesa-gesa. Yang keempat tidak patah hati. Yang kelima tidak putus asa. Itulah makna sabar. Oleh karena segala fasilitas yang kita miliki di bumi ini atau di dunia ini senantiasa miliki sifat sabar. Kalau ada kesabaran yang kita miliki, semua rintangan bisa saja kita lunakan. Kalau sholat, bagaimana sholat dijadikan sebagai penolong? Sholat itu maknanya adalah doa. Jadi setiap rintangan yang kita lakukan, jangan lupa sholat. Nabi itu kalau punya rintangan, punya kesedihan, apa saja, pasti melakukan sholat 2 rakaat. Karena sholat dekat dengan Allah. Kita itu berbicara langsung dengan Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu menjawab, hamadani Rabbi. Mau puji-puji Tuhan dia takur ya leku. Jadi kita itu berdialog dengan Allah dalam keadaan salat. Tapi kalau kita salat, lain dibaca, lain dilihat, lain didengar, kacau itu pikiran. Akhirnya kita tidak bisa nak gaji rumah taya. Ini apa? Pakai cara tanda apa lagi nanawai, lagi pikir. Salat itu adalah mengingat. Makanya dalam uzkuruni azkurukum. Dalam Al-Quran dikatakan uzkuruni azkurukum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat juga kepadamu. Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, pasti Allah juga selalu ada dengan kita. Untuk itu, mudah-mudahan pada kesempatan ini apa yang kita lakukan senantiasa dekat dengan Allah. Kapan kita dekat dengan Allah, pasti segala aktivitas kita selalu menuju kepada kebaikan. Tetapi kapan kita jauh dari Allah, pasti segala sesuatu yang kita inginkan tidak peduli apakah itu baik, apakah itu tidak baik, yang jelas adalah nafsu semata. Tetapi kalau selalu ada didatangkan atau ada Allah di dekat kita, pasti selalu membaik apa yang kita lakukan. Ikhwan muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari ceramah tadi malam yang berjudul Salat sebagai penyejuk hati. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa ada 6 hal yang harus dipenuhi atau yang dikumpulkan dalam diri seseorang sehingga bisa terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan ibadah, yakni ada rasa ketenangan, kesejukan manakala hal tersebut kita mengikutinya. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, ikhlas. Ikhlas artinya tidak ada yang mendorong untuk melakukan ibadah. Kita melakukan ibadah dari diri sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu, ada dorongan dari orang lain, ada yang kita takuti, ada yang menyuruh kita untuk melaksanakannya, berarti itu masih kurang keikhlasan. Tapi ada juga biasa katakan sama saya bahwa ikhlas itu artinya dilakukan karena banyak upah. Dia katakan, saya itu Ustaz kalau disuruh melakukan sesuatu, mana yang terbanyak upahnya, itu yang paling duluan saya lakukan. Berarti disitulah keikhlasan saya. Contoh kalau misalnya saya disuruh cat masjid ini, saya tanyakan berapa kita bisa bayar. Kalau ada yang mengatakan 100.000 per meter, ada yang mengatakan 200.000 per meter, maka yang saya lakukan itu yang 200. Disitulah keikhlasan saya. Dia katakan seperti itu. Nah, kita kena segare kendo tu mega ye mega tu pujiwi. Jadi nasa makukue di nama pita sijitawe. Apa yang terbanyak itu yang dia lakukan. Jadi keikhlasannya tergantung dari banyaknya upah menurut pendapatnya. Maka itu kalau dari segi pekerjaan. Tapi kalau dari sisi ibadah tidak seperti itu, dorongan dari diri sendiri. Kalau kita yang mau, tidak ada yang memaksa, tidak ada rintangan.
seperti melakukan sholat tahajud, melakukan sholat tasbih, ikut dengan jamaah. Kalau ikhlas, apapun yang terjadi diterima dengan lapang dada. Ima tanrat tetapi ko ikhlasi di laki dokir di nama seakan-akan tidak ada rasa jenuh. Kuma sampajang itu nama lampi pangupuna biasa malampi pangupuna mapunco pangupuna diterima dengan lapang dada. Itu ada rasa keikhlasan. Tetapi dari kode tak ikhlas mana no hati. Lampi tu paga ulu lah bagi dua ni roh. Ulu lah tu lah roh. Akhirnya kurang yang kita dapatkan karena keikhlasan kurang. Makanya kata Ibnu Qayyim bahwa salah satu penyebab hati bisa lega dalam melaksanakan ibadah harus dengan ikhlas melakukannya. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, selalu merasa ada pengawasan. Jadi kalau kita sholat karena merasa ada pengawasan, tidak banyak goyang. Ikut kata Mas Sampaja pada jangan dindingnya goyang-goyang makanya, kurang khusyuk itu. Ya saya kata Mas Sampaja goyang-goyang pada jangan dindingnya. Jadi kalau kita sholat, kalau merasa ada pengawasan, tidak bergerak. Malah guru tamakada ikatan lebih tahu dong merusak sampajang. Makanya itu kalau kita sholat kungka mata dia nawat di mape bakwe ciri-ciri dia kasih makwe amu keseratu kita terus kira-kira bakwe mau keseratu yang penting jangan goyah tapi kupur sekwe kusi ayo dia nasa sampajang. Makanya dijaga. Jadi untuk mendapatkan ketenangan, kesenangan dalam sholat mesti selalu merasa ada pengawasan. Sehingga kalau kita sholat seakan-akan yolo tayero neraka, surga, yari ke kiri kanan pengawasnya. Kemana pengawas yolo itu? Sehingga cek di selatan, tamakan neraka cek di selatan. Ada kutiri dihayati seperti itu, insya Allah pasti pelaksanaan ibadah khusyuk. Yang ketiga yang kita senantiasa ingin lakukan adalah selalu merasa kurang, selalu merasa ada kekurangan. Alamatus syakawah, tanda orang celaka, selalu merasa sempurna, selalu merasa cukup. Isyanu zunubil madiyah wa hiyazamu an zikrillah, selalu menganggap dirinya baik, tidak ada kekurangan. Padahal kita tidak tahu apakah diterima kita punya sholat atau tidak. Di Pakigagan bisa maka siapa yang diterima sholatnya, siapa yang terbaik di antara kita. Mungkin saja pelaksanaan menurut yang kita lihat sudah baik, tapi penilaian di sisi Allah itu tidak ada. Makanya kita melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan kita dan kita usaha bagaimana yang terbaik menurut diri kita. Kita selalu berusaha yang terbaik. Kalau sudah merasa terbaik, insya Allah pasti ada nilainya di sisi Allah. Makanya kita setiap selesai sholat jangan lupa baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 3 kali minimal, supaya semua kesalahan, semua kekeliruan yang ada mulai dari takbiratul ihram sampai selesai sampai salam, insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kau kata Mas Sampaja purana mobil salah tak langsung maka dia lari, dia semakin dia agak diperlu kan kurang. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada waktu di bulan suci Ramadan ini, kita selalu mengintrospeksi diri. Jangan hanya sekedar melaksanakan, jangan sekedar gugur kewajiban. Bagaimana cara kita melakukannya?
supaya selalu lebih baik, selalu lebih baik. Dia katakan baik hari ini, insya Allah lebih baik lagi dari yang akan datang. Tahun lalu kita tidak melaksanakan sholat tahajud, kita tidak melaksanakan sholat tasbih. Alhamdulillah tahun ini kita sudah melaksanakan. Selalu ada nilai tambah, selalu ada nilai tambah dari diri kita. Adapun penilaian dari orang lain terserah apapun yang dia katakan. Tapi kalau menurut diri kita yang senantiasa mengoreksi diri kita sendiri. Kapan selalu kita koreksi diri kita, insya Allah pasti ada nilai tambah di dalamnya. Tetapi kapan senantiasa selalu kita koreksi orang lain, maka nilai yang ada pada diri kita justru malah berkurang. Untuk itu mari kita senantiasa selalu menjaga yang namanya kebersamaan, menjaga kesatuan dan persatuan, terutama dalam melaksanakan ibadah, supaya jangan ada yang mengatakan itu seperti ini, itu seperti ini. Kenapa? Karena termasuk juga kalau ada seseorang selalu dicerita dengan kejelekannya, pasti ada nilai kurang di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita mumpung masih ada waktu sedikit di bulan suci Ramadan ini, pergunakan dengan sebaik mungkin. Waktu kita tidak tahu yang akan datang. Mungkin hari ini kita masih bisa bersama-sama, tapi besok lusa belum tentu lagi. Tegari gurta saliumar. Biasa kasih turis bawa lagi oke. Satu hal dikasih gagal mungkin ada kurang sehat. Karena yang namanya sehat dan sakit kita tidak punya. Kada gurta ini rupa tahu berusaha saja usaha. Tetapi yang menentukan segala usaha adalah Allah. Irelota biasa orang pemakai telu Elo tay masang, elo na pong Allah Ta'ala na masang, elo ta si bapong Allah Ta'ala. Elo tay masang, sinine mana di na jaji lo tamana nga sana. Kita semua mau begini, tapi belum tentu maunya Allah. Tapi elo na pong Allah Ta'ala, sinine mana di na pilo na jaji, elo na pong Allah Ta'ala. Maki kata makasih do cilinda, tapi kurang di parengkalingan na. Maki kata makasih matana, tapi kurang di pakitan. Kenapa bisa demikian? Karena memang itu adalah bukan milik kita, itu adalah milik Allah. Segala fasilitas yang kita miliki itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah kita melaksanakan ibadah penuh dengan kehusuan bahwa apa yang ada pada diri saya ini itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Patawakkal, serahkan semua kepada Allah. Sehingga kita melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Dek nama solang hati masuk maksana manono hati dinaga terima. Ikong kata mas sempaja, wi di pada dita ko diga ke sarasaran apa jadi dita ko diga ke Cina apa aja, mungkin ditanda-tanda itu makro, mau puji di sampajangi rialena, tapi kedi mau apa puji sampajangi, sinampak telut-telutu, cede-cede, laris cede-cede. Pertama nia na melo 20 sekali nalatu engka sahabat telah matu asalnya, oh tak pada ya arua mani, biasa bekerja dia pertama tapi karena ada rintangan kita tidak bisa dia atasi kan karena lesesi kata. Oleh karena itu mari kita senantiasa jaga niat kita, jangan sampai niat terlalu tinggi. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Artinya keinginan kita terlalu tinggi tapi belum tentu seperti apa yang itu yang terjadi. Untuk itu mari kita senantiasa gunakan waktu kita, gunakan kesehatan kita, sebab mutu madisiki kode siga kesempatan desiga gelota, sebab yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan tergantung dari kecintaan. Man ahabba syai'an aktsar zikri. Siapa yang mencintai sesuatu pasti dia selalu mengingat-ingatnya. Kalau kita terlalu cinta kepada ibadah, tidak mungkin kita lalai dalam melakukannya. Kalau kita terlalu cinta berpuasa, tidak mungkin kita selalu melalaikannya. Makanya puasa itu as-saumuli wa ana ajazibi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku sendiri yang membalasnya. Ditahu mah puasa nakala siang alena. Artinya kami bawa WC minu cek dega ketanran. Tetapi karena ada rasa takut, ada rasa pengawasan, tidak mungkin kita lakukan hal seperti itu. Untuk itu semoga di hari yang ke-25 ini kita mendapatkan Lailatul Qadar sehingga terlaksana ada fasilitas insyaallah yang kita miliki, yang kita dapatkan
dibanding dengan tahun lalu, karena kita merasa punya kelebihan dibanding dengan tahun-tahun lalu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa selalu waspada, terutama pada diri kita masing-masing. Hitung-hitunglah apa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai tidak pernah menghitung-hitung kebaikan-kebaikan dari diri kita sendiri, sehingga lalai dalam pelaksanaan ibadah, lalai dalam kehidupan kita di dunia ini. Makumotu matu jokata lesi modeleta, lesi kadata dan sebagainya. Karena itu bukan maunya kita. Dek kigaga misangi adu mangoloy, mapura loloy mi. Makanya itu kelalan dolon terai, maka demi bosi baja mapura loloy. Agak katana makan. Ko makai mapura loloy, ko takut dia dah bosi ko bajai, mapura loloy mi binasa. Ya apa ini? Wah, balesi nasa loloy rontara maka bosi dia dah bosi. Padahal makai mapura loloy mah biasa. Aku takut dia dah bosi, dia dah pada biasa. Jadi untuk itu jangan kita senantiasa menyalahkan pendapat dari seseorang, karena sesuatu yang kita selaku manusia biasa hanya berpendapat. Yang punya hak penuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang benar, kadang salah, kadang dipercaya, kadang tidak, kadang disuka, kadang tidak. Begitulah seterusnya. Minkum kafirun wa minkum mu'min. Di antara kamu ada yang kafir dan ada juga yang beriman. Di antara kamu ada yang suka dan ada juga yang tidak suka. Seperti itu sampai hari kiamat. Tidak mungkin sepenuhnya kita baik semua. Pasti ada yang tidak baik, ada yang baik. Tetapi penilaian Allah tergantung darinya. Kita ini hanya usaha selaku hamba bagaimana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman tarakat dunia qabla an tatraka. Berbahagialah orang yang meninggalkan dunianya sebelum dunia meninggalkannya. Artinya mempersiapkan diri sebelum kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhalahu. Membangun kuburnya sebelum kita dimasukkan di dalamnya. Wa yarda rabbahu qabla yalqahu. Mencari ridha Allah sebelum kita bertemu dengannya. Ridha Allah senantiasa kita inginkan. Saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan marilah kita menutup dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma taqabbal minna wa siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim takthirana ya Allah ya arhamar rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaita wa yassarta fayassir umurana wa yasrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis solihati amalana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Da'wa fiya salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Minallahi mustawa wa tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.